Bab 397. Aku lakukan sendiri. Bahkan Sylvester tercengang. Siapa lagi yang berani bersikap kasar di depan keluarga Andersen South Mantis? Ini setara dengan menyentuh Raja Neraka. Sebelumnya Sylvester dan lainnya tidak percaya dengan perkataan keluarga Philip. Ketika melihat Nathan dengan mata kepala sendiri, baru menyadari bahwa anak ini bahkan lebih sombong daripada yang dikatakan Philip. Hugo, ayo pergi, kata Nathan. Siapa yang berani pergi? Tangkap. Sylvester berkata dengan marah. 8 orang di belakangnya segera menyerang. Tapi orang-orang ini mana mungkin menghadapi Nathan. Dalam sekejap, 8 orang sudah tergeletak di tanah. Cepat panggil yang lain. Sylvester segera memanggil yang lain. Ini saat yang tepat. Nathan sudah membawa pergi Hugo dan asistennya. Sebenarnya Nathan dapat menekan Tuan Teddy sekarang. Tapi bagaimanapun, itu di rumah sakit. Bila masalah jadi besar, dampaknya akan terlalu buruk. Jadi dia membawa Hugo pergi dulu. Lain waktu baru menangani masalah ini. Segera, Teddy keluar dari rumah sakit. Dengan sekelompok orang, Sylvester memanggil puluhan orang dari iringan mobil. Mana orangnya? Di mana Nathan? Sylvester bertanya. Teddy segera turun ketika mendengar Nathan datang untuk merebut Hugo. Tapi tidak melihat siapapun. Hah, tidak mungkin. Tadi masih di sini. Karena banyak orang di pintu masuk rumah sakit. Philip dan yang lainnya. Tidak melihat ketika Nathan membawa lainnya pergi. Bagaimana kamu menjaga orang? Sylvester sangat marah. Apalagi Tuan Teddy. Hampir meledak. Nathan yang memukul ketiga keluarganya. Merebut Hugo di dalam pengawasannya. Ini adalah penghinaan terhadap Tuan Teddy. Mau diletakkan di mana wajahnya? Baru sampai di Anhemia tidak sampai setengah hari dan hal seperti ini terjadi. Tuan Teddy hampir gila. Dia selalu menjunjung tinggi harga dirinya. Siapa yang tidak takut ketika mendengar nama Tuan Teddy di South Mantis? Tapi seseorang menamparkan wajahnya. Membuatnya kehilangan muka. Tidak bisa diterima. Cepat suruh orang mencari Nathan dan Hugo. Jika tidak berhasil, aku akan membiarkan ombak hitam putih yang maju. Mata Tuan Teddy menyemburkan api. Duar, tubuh Sylvester gemetar hebat. Baru saja datang ke Anhemia. Sudah membiarkan ombak hitam dan putih muncul. Begitu dua Raja Iblis maju, pasti akan menyebabkan badai darah di Anhemia. Bahkan dia juga takut, apalagi yang lain. Baik, Tuan Teddy. Aku akan segera mencari mereka. Agar ombak hitam dan putih tidak perlu keluar. Kata Sylvester. Philip bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Sylvester, apa ombak hitam dan putih ini hebat? Bila ada waktu aku akan membiarkanmu merasakannya sendiri. Tuan Teddy mendengus dingin. Tidak tahu mengapa. Philip merasakan dingin yang menusuk tulang. Sisi lain. Setelah Nathan menjemput Hugo, dia langsung mengirim pesawat khusus untuk membawanya kembali ke Granite Hills. Green Dragon mengikuti di belakang Nathan dan berbisik. Apa yang harus kami lakukan Dewa Perang? Tuan Teddy ini terlalu sombong. Regan, Spencer pun tidak bisa dibandingkan. Dan baru-baru ini, keluarga kaya di South Mantis dan kota-kota lainnya berbondong-bondong ingin memasuki pasar Anhemia. Mereka ingin mendapatkan keuntungan dari sini. Ini juga maksud Irfan. Dia memintaku untuk menanyakan pendapat Dewa Perang. Pandangan Nathan membeku dan dia berkata dengan dingin. Semua orang yang ingin berkontribusi pada Anhemia dipersilakan. Jika hanya ingin mengambil keuntungan dan merusak, pergi sejauh mungkin. Tubuh Green Dragon sedikit gemetar. Siap. Dewa Perang. Nathan menyalakan sebatang rokok, melihat ke kejauhan, dan berkata dengan acuh tak acuh. Untuk masalah Teddy, aku akan melakukannya sendiri. Green Dragon gemetar seketika. Bisa berurusan dengan orang ini langsung. Maka hidupnya sungguh sial. Bab 398. Dewa Pembunuh Ombak Hitam dan Putih. Rumah tua keluarga Andersen. Tuan Teddy sedang menunggu kabar. Sylvester lari terburu-buru. Tuan Teddy. Berita buruk. Hugo telah dikirim keluar dari Anhemia. Sekarang telah tiba di Granite Hills. Apa? Tuan Teddy terkejut sampai melompat. Keterlaluan. Ini sama sekali tidak menganggapku. Teddy meraung. Sylvester mengangguk. Tuan Teddy. Pria bernama Nathan ini tadi juga mengancam.
Siapapun tidak boleh menyembuhkan Tuan Jagat. Keterlaluan. Apa dia menggertakku? Tuan Teddy memegang gelas air di tangannya dan meremasnya dengan keras. Dan gelas itu pecah. Philip dan yang lainnya tercengang. Tuan Teddy sangat menakutkan. Ini adalah keahlian hebatnya. Sylvester berkata tanpa daya. Tuan Teddy. Sekarang Hugo telah kembali ke Granite Hills. Kita tidak bisa membawanya kembali. Itu sudah pasti. Aku pun tidak berani pergi ke kota Granite Hills. Ada begitu banyak tokoh besar yang menjaganya. Tuan Teddy mengubah pembicaraan dan berkata, namun, Nathan, aku harus memberinya pelajaran. Sylvester segera berkata, Tuan Teddy, aku telah memeriksanya. Di permukaan, Nathan didukung oleh Master Kenta dan Master Sang. Faktanya, dukungan yang diterima Nathan berasal dari bos misterius Jordan Group. Jordan Group, aku pernah dengar. Baru-baru ini selain keluarga Garrett, Jordan Group lah yang paling hebat. Kata Teddy, Tuan Teddy, apa yang harus kita lakukan? Sylvester bertanya. Tuan Teddy berpikir sejenak dan berkata, adakan perjamuan makan malam hari ini. Undang semua orang terkenal di Anhemia. Aku ingin memberi tahu seluruh Anhemia. Aku ada di sini. Lokasinya di rumah tua keluarga Andersen di Anhemia. Setelah Sylvester mendengarnya, dia segera mengangguk, baik, Tuan Teddy. Ini juga membuat Philip dan yang lainnya sangat bersemangat. Mendapat perhatian berkat Tuan Teddy. Siapa yang berani meremehkan mereka lagi di Anhemia? Segera, semua petinggi di Anhemia menerima undangan. August Kinsman. 4 besar kamar dagang Anhemia. Keluarga Garrett. Burhan Garrett dan beberapa keluarga kaya lainnya juga diundang. Bahkan Regan Spencer dan petinggi lainnya juga telah menerima undangan. Di kantor Wakil Presiden Direktur Jordan Group, sekretaris datang untuk melaporkan. Direktur Jolene. Di luar ada seseorang yang mengaku berasal dari South Memphis. Ada urusan apa? Jolene bertanya. Untuk mengirimimu surat undangan. Sekretaris menyerahkan surat undangan. Oh iya. Orang itu berkata untuk menyerahkan surat undangan kepada bos. Kata sekretaris. Jolene membuka surat undangan. Di dalam tertulis nama Teddy Andersen South Memphis. Isi surat undangannya sangat arogan. Bukan undangan tapi perintah. Tuan Teddy dari South Memphis. Bukankah ini kerabat keluarga Kirana? Jolene tampak bingung. Segera, dia menghubungi Kilian melaporkan undangan itu. Setelah mendapatkan surat undangan, Kirin mencari Nathan. Tuan Teddy mengundangmu untuk perjamuan makan malam. Apa Anda mau pergi? Kirin bertanya sambil tersenyum. Nathan hanya tersenyum misterius. Menerima undangan itu dan melihatnya. Pada saat ini, seluruh Anhemia panik. Semua orang menjadi tahu kedatangan Teddy Andersen South Memphis yang tiba-tiba. Banyak gosip berkeliaran. Tuan Teddy juga membawa 2 dewa pembunuh Raja Iblis Ombak Hitam dan Putih. Itu pasti akan membawa badai darah di Anhemia. Yang paling menakutkan semua orang adalah bahwa Tuan Teddy berniat untuk berkembang di Anhemia. Ini adalah pukulan mematikan bagi semua orang. Seorang Teddy telah menekan semua orang di Anhemia. Membuat orang tidak dapat mengangkat kepala mereka. Ditambah kebrutalannya paling ditakuti semua orang. Malam ini, dia berinisiatif untuk mengadakan perjamuan. Tujuannya pasti tidak sederhana. Bersambung.